Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Zen Talk, pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membahas program yaitu bertemakan tentang bagaimana menjadi penghafal Al-Qur'an. Insyaallah bersama narasumber kita Al-Ustaz Hendra Syah Muhammad Al-Fatih Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah kita akan sedikit berkenalan dengan beliau sebelum memasuki pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, khair alhamdulillah. Tamam ya. Allah yahyik. Allah yahyik. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Al-Ustaz Hendra. Fadhil Ustaz, mungkin bisa sedikit dikenalkan kepada pemirsa. Alhamdulillah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Iya, nama saya Suhendra Dwi Paputra, tapi biasa lebih dikenal dengan nama Hendra Syah Muhammad Al-Fatih ya. Dan apa lagi ya yang harus saya perkenalkan ya? Oh, saya kebetulan memang asli Padang, Minangkabau ya. Cuma saya lama di Jayapura gitu. Di daerah sini baru sekitaran 1,5 tahun lah. 1,5 tahun gitu, lama di Jayapura gitu. Kemudian juga saya masih sangat muda sekali gitu, dan juga masih jomblo alhamdulillah gitu. Iya, masih jomblo, nggak seperti yang di samping sudah laku gitu kan. Kasihan gitu. Pemirsa yang nonton gitu kan lihat dua-duanya gini. Padahal harapannya pengen kesini gitu. Tapi malah yang di sini udah laku, yang di sini yang jomblo gitu kan. Kan aneh gitu ini. Masih jomblo juga alhamdulillah, dan saya diundang ke sini insya Allah untuk memberikan sedikit tips ya, bagaimana keyakinan kepada orang-orang dan juga cara untuk bisa menjadi penghafal Quran gitu kan ya. Sebelum lanjut ke tema Ustaz, boleh tanya apa kegiatan kesibukan antum sekarang? Ana sebagaimana yang memang wajib bagi kita semua gitu ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menurut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi ana juga belajar juga, dan ana yakin belajar itu memang sampai kapanpun gitu. Jadi belajar itu ya benar harus sampai meninggal. Sebagian Imam Ahmad mengatakan ma'al mihbaro ilal maqbarah gitu, bersama alat tulis sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan gitu kan ya. Dan juga tapi sambil mengisi waktu alhamdulillah memang banyak sekali yang meminta untuk mengisi-ngisi khutbah Jumat atau kajian atau talk show seperti ini gitu, atau podcast bentar lagi di Deddy Kobuzer insyaallah. Tapi insyaallah untuk memperbaiki paradigma masyarakat yang salah gitu kan insyaallah, dan untuk sesuai dengan pemahaman salafus saleh insyaallah taala. Dan juga seperti tadi ya, saya juga terus tentu saja harus terus memurojaah hafalan Quran gitu kan. Ada juga murojaah hadis juga gitu kan, itu penting. Jadi memang apapun yang buat Allah ridha insyaallah kita kerjakan gitu ya. Karena kita yakin bahwa kun lillahi kama yurid yakun laka fawqa ma turid gitu. Jadilah seperti yang Allah inginkan, ia akan menjadi untukmu lebih daripada yang kau inginkan gitu. Jadi apapun yang ada waktu kita gitu kan, walaupun harus beberapa, kayak sekarang nih saya kesini kan banyak membatalkan beberapa jadwal saya gitu kan ya. Jadi apa yang kita lihat Allah ridha di situ kita kerjakanlah gitu. Jadi apa, entah itu belajar atau berdakwah gitu kan. Adapun berdakwah juga karena kalau saya lihat ya, kebanyakan anak-anak kuliah itu atau anak-anak pondok itu atau semua yang mengatakan mereka fokus belajar. Tapi kalau saya pribadi melihatnya, bagi saya pribadi, karena saya pengen terus mengejar yang tertinggi gitu kan, man talabal ula sahirul layali gitu. Siapa yang mengejar cita yang tinggi, dia akan begadang malam, atau waktunya itu betul-betul untuk berjuang terus gitu kan ya. Jadi bagi saya teman-teman itu kebanyakan mereka bilang mereka fokus belajar dulu, fokus kuliah dulu, tapi kebanyakan dari mereka tuh lebih banyak ngobrol atau main gitu. Jadi kalau saya anak pribadi gitu kan, jadi waktu untuk belajar sama mereka, belajar, sisanya memang kalau bisa untuk membagikan ilmu kenapa enggak gitu. Karena ilmu kan semakin dibagikan semakin bertambah untuk kita juga gitu. Seperti itulah kegiatannya gitu. Jadi banyak mengajar, banyak berdakwah, tapi tetap yang wajib terutama untuk anak yaitu belajar gitu. Untuk sekarang ini Ustaz, apakah antum ikut dalam salah satu organisasi atau kegiatan dakwah yang lain selain dakwah ke pemerintahan atau yang lain semua? Kalau anak pribadi sih kayaknya sih enggak ya. Jadi apa-apa itu alhamdulillah selama ini memang banyak permintaan dari mereka, tapi anak pribadi memang nggak bisa terikat gitu. Karena kalau terikat itu waktu anak memang nggak pernah bisa diduga-duga gitu kan ya, benar-benar nggak bisa diduga. Tapi selalu ketika setiap kali mereka meminta tolong, dan kalau kita lihat itu Allah ridha, anak tetap akan bantu gitu, apapun itu gitu. Bahkan sampai ke Surabaya, sampai ke Jember, mau sampai mana juga kita meluncur gitu, insyaallah taala bismillah taala. Seperti itu gitu. Tapi kalau terikat kayaknya enggak gitu. Baik Ustaz, selanjutnya seperti yang anak tahu nih,
Antum pernah menghafal hadis Arba'in Nawawi dalam waktu 2 hari. Itu bagaimana tipsnya Ustaz? Mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa kita ini. Masya Allah. Hadis Arba'in, ingat aja ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah yang pertama memang sebelumnya saya agak sedikit koreksi ya. Jadi memang 2 hari itu memang benar sih 2 hari gitu. Cuma kan saat itu memang saya masih proses menghafal Quran juga, itu udah lama gitu kan ya. Jadi waktu itu hafalan saya kalau nggak salah 10 atau 11 juz lah. Jadi dan saat itu juga selain belajar yang wajib kurikulum entah itu fikih, hadis dan seterusnya itu, ya waktuku paling banyak tuh menghafal Quran gitu. Jadi waktu menghafal itu sedikit sekali gitu. Jadi dalam 2 hari itu kalau dihitung dengan jam, yang untuk hadis itu paling banyak 3 jam gitu. 3 jam. 3 jam aja, sisanya untuk Al-Quran dan murojaah ilmu-ilmu yang lain gitu. Berarti dalam waktu 3 jam selesai 42 hadis gitu. Masya Allah. Dan banyak yang menjadi saksi dengan karunia Allah mengetesnya untuk diacak-acak segala macam itu bisa gitu ya. Tapi kalau ditanya cara sih, anak pribadi merasa tidak ada yang spesial dengan diri anak gitu. Jadi memang semua cuma taufik dari Allah aja gitu ya. Sebagaimana para ulama mengatakan idza lam yakun aunan minallah lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Jika bukan karena pertolongan Allah kepada seorang pemuda, dan kita semua masih muda ya, Mas Ali masih muda juga gitu kan ya. Kalau bukan pertolongan Allah kepada seseorang atau seorang pemuda itu, maka yang paling pertama membinasakan dia, yang paling pertama buat dia gagal meraih cita-cita dia itu ijtihadu, usahanya sendiri gitu ya. Jadi memang nggak ada yang spesial sama sekali sih dengan entah itu kecerdasan atau cara gitu kan ya. Tapi kalau nanti ditanya cara, oke, yang saya lakukan seperti ini gitu. Tapi jangan sampai kita bergantung kepada sebab lebih dari bergantungnya kita kepada Allah, itu aja gitu. Jadi sebab itu kita lakukan pun cuma karena memang Allah perintahkan gitu ya. Allah perintahkan, tapi yang paling pertama sekali hati yang betul-betul bergantung kepada Allah gitu. Betul-betul bertawakal kepada Allah. Dan yang paling penting itu keikhlasan gitu, karena para ulama mengatakan innama ilmuka ala qadri niyatik, sesungguhnya ilmumu itu hanya sesuai dengan niatmu aja gitu. Banyak orang yang tuntut ilmu sampai 30 40 tahun tapi enggak kelihatan hasilnya gitu. Ada orang yang cuma 2 tahun 3 tahun tapi itu wow banget gitu, kelihatan keberkahannya gitu. Itu bedanya di hati gitu. Beda di keikhlasan, beda di keimanan mereka gitu. Insyaallah taala. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita mengundang narasumber, kita sudah mengulik profil beliau seperti apa. Dan saya dapatkan antum ini ikut juga dalam dakwah di instansi pemerintahan. Itu bagaimana bisa ada akses ke sana itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya. Kembali lagi ya, saya nggak tahu ya apakah, tapi setiap kali orang bertanya seperti ini, jawaban saya itu selalu sama gitu. Jadi apakah memang, ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa rendah hati gitu. Apakah karena memang kita itu Allah berikan karunia kerendahan hati, tapi memang kita merasa memang nggak ada yang spesial gitu. Dalam arti semua terjadi begitu aja gitu. Dalam arti semua mengalir sesuai dengan yang Allah inginkan. Tapi kalau saya kalau ditanya-tanya sebab atau bagaimana sih, coba kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dulu ya, yang betul-betul bisa memberikan manfaat untuk hati kita gitu kan ya. Tapi itu ya insya Allah kan aku selalu berusaha gitu. Kita selalu berusaha untuk senantiasa melakukan semua itu sesuai dengan ridha Allah gitu. Sesuai dengan yang Allah senangi, yang Allah cintai gitu kan ya. Dan dalam hadis qudsi kita tahu, ya benar Adam idza ma kunta sa'ita fi ridhaya sa'itu fi ridhak. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau tuh berjuang untuk keridhaanku, aku akan berjuang untuk keridhaanmu gitu kan. Jadi memang semua itu seperti begitu-begitu, kita mau ketemu bos besar, mau ketemu orang-orang bagaimana tuh semua terjadi begitu aja, nggak ada yang spesial sama sekali gitu kan ya. Dan mungkin pernah dengar, ini sering dibawakan oleh para ustaz-ustaz kita, hadis yang sangat masyhur, hadis Jibril, innallaha idza habba 'abdan, Allah tuh ketika mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril mengatakan, wahai Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku mencintainya, fahibba, maka cintailah dia gitu. Maka Jibril turun ke langit yang ketujuh mengatakan, wahai penduduk langit gitu kan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian terus dikatakan demikian, nanti yang di akhir hadis apa? Tsumma yudha'ul qabulu fil ard, maka dia diberikan penerimaan di muka bumi gitu. Jadi orang-orang seperti apapun, mau instansi pemerintahan, mau mungkin public figure, mau artis-artis apa, mereka akan menerima orang-orang yang betul-betul berjuang untuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu awal pertama kali anak ke sana gitu, itu spesial banget. Biasa banget gitu, sorry. Biasa banget. Saat itu saya sedang seperti kebiasaan saya datang ke masjid membawa kitab-kitab hadis, kitab Al-Qur'an dan seterusnya gitu kan ya. HP ditinggal di rumah. Dan saat itu selesai syuruk, saya ingat banget, selesai salat subuh, saya punya kebiasaan nunggu syuruk gitu kan ya. Sampai salat syuruk itu kan pahala haji dan umrah mabrur sekalinya gitu kan, apalagi ini tiap hari gitu kan ya. Jadi saat itu tiba-tiba ada seseorang yang memang biasanya menjadi panitia gitu, panitia kajian dan lain-lain gitulah. Jadi memang punya kenalan di semua DKM di Jabodetabek sini gitu.
Nah itu masuk di grup gitu kan ya. Dia lihat Ana gitu. Dan Ana nggak ngajak bicara duluan gitu, nggak ada. Ana juga nggak cari tahu gitu kan tentang orang kayak gini aku deketin, nggak, biasa aja gitu. Yang paling penting Allah ridho udah cukup gitu. Pas aku meroja dia yang samperin gitu. Antum dari mana, cerita-cerita lah gitu kan, cerita-cerita akhirnya. Oh begitu, Ana boleh minta nomor antum, kata dia gitu kan. Oke, minta. Setelah diminta langsung ditelepon. Hendra, ini ada jadwal khutbah di salah satu instansi pemerintah gitu kan ya. Di sini yang di bawahnya BNPT, BNPB gitu kan, PBPT yang disentul gitu kan. Itu pertama kali juga kebetulan alhamdulillah. Pertama kali dari beliau tuh langsung itu gitu. Langsung itu, bukan yang lain gitu. Setelah itu baru yang lain-lain yang mungkin bisa lihat di YouTube gitu kan ya. Oh gitu, oh ya udah tanggal berapa, tanggal segini gitu. Kebetulan saat itu kalau aku nggak salah 1 minggu setelahnya aku ada jadwal di Jogja gitu. Oh alhamdulillah jadwalnya pas gitu. Kalau enggak aku sudah pergi ke Jogja duluan gitu. Jadi seperti itu aja gitu. Jadi yang menghubungkan tuh Allah akan datangkan, karena itu semua kita semua hamba Allah, semua ini kita tunduk kepada Allah. Jadi Allah yang datangkan semua sebab-sebabnya gitu. Sebagaimana Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Yusuf surat nomor 12 ayat ke-100 halaman 247 juz 13 kata Allah kan, perkataan Nabi Yusuf, inna rabbi latiful lima yasha, sungguhnya Tuhanku tuh maha lembut kepada apa yang dia kehendaki gitu kan. Kata Ibnu Katsir apa? Kata beliau, Allah tuh ketika menghendaki sesuatu terjadi, entah kita diisi masuk TV atau kita isi di instansi pemerintah atau segala macam lah, segala macam, Allah ketika menghendaki memberikan itu kepada kita, Allah akan mendatangkan sebab-sebabnya gitu. Kata Ibnu Katsir seperti itu. Makanya Allah tuh zat yang maha lembut. Jadi apa-apa tuh nggak langsung, misalnya kita pengen begini langsung enggak, tapi sebab-sebabnya Allah yang akan datangi gitu. Seperti itulah kurang lebih. Baik Ustaz, kita kembali ke tema kita mengenai bagaimana cara menjadi penghafal Al-Quran. Itu sebelumnya sudah dijelaskan tentang tawakal dan ridho kepada Allah. Mungkin bisa dijelaskan metodenya seperti apa Ustaz, agar bisa pemirsa kita bisa mencontoh metode ini yang barangkali bisa cocok dengan pemirsa kita. Iya. Nah, kalau bicara cara atau metode ya, kalau anak pribadi sih membayangkan gitu. Jadi contoh misalnya kita ambil halaman 3 ya. Halaman 3 berarti soal Al-Baqarah, itu ayat 6 sampai ayat 16 gitu kan ya. Jadi ketika kita baca itu kita membayangkan tulisannya gitu. Jadi betul-betul seperti mengukir mushaf tapi di otak. Jadi bukan menulis di kertas atau mengukir di batu tapi di otak gitu. Jadi betul-betul tiap kata demi kata tuh betul-betul kelihatan tulisannya seperti apa gitu. Jadi innalladzina kafaru, tulisannya inna tuh seperti apa kita tahu. Alladzina kata kedua itu, terus kafaru. Kemudian sawaun alaihim a'anzartahum. Jadi betul-betul semua harus terlihat depan mata gitu. Karena kalau menggunakan hafalan mulut doang itu gampang sekali tertukar gitu. Dan juga gampang lupa gitu. Tapi kalau seandainya kita membayangkan, kita tahu bahwa posisinya tuh sebelah kanan atau sebelah kiri, atas atau bawah atau tengah gitu kan ya. Jadi bisa menghindari ayat-ayat yang mirip. Karena dalam Al-Quran kan ayat mirip tuh banyak banget gitu kan ya. Tapi insyaallah ta'ala selama penelitian anak pribadi nggak ada ayat yang mirip tempatnya sama. Jadi satunya mungkin di kanan atas, satunya di kiri bawah. Satunya di kanan tengah, satunya di kiri atas gitu. Seperti itu gitu. Jadi insyaallah nggak akan ketukar gitu. Insyaallah walaupun ayat itu sama tapi insyaallah nggak ketukar. Karena kita tahu sekarang kita sedang baca halaman berapa, di sebelah mana dan surat apa kita tahu gitu. Tapi kalau cuma sebatas misalnya dengan mulut mengulang sampai 60 kali 100 kali, oke, kalau satu ayat bisa, tapi ketika sudah digabung ratusan ayat ketemu dengan ayat yang sama bakal buyar lagi. Iya, bakal buyar lagi gitu, dan itu nggak kuat. Karena pribadi rasakan demikian gitu kan. Jadi ana membayangkannya betul-betul sama dengan menghafal hadis juga seperti itu gitu. Jadi tahu hadis arba'in nomor 21 tuh posisinya di mana, 23 di mana, 31 tuh di mana gitu. Jadi betul-betul kita tahu posisinya dan juga sambil disebut nomornya gitu. Jadi contoh kayak 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebelum masuk ayat 7 sebut dulu 7. Khatamallahu 'ala qulubihim. Tapi ketika ngomong nih seperti ada tulisan khatamallahu 'ala qulubihim depan mata kita gitu. Wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Terus 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan seterusnya gitu. Jadi dua itu tadi. Yang pertama dibayangkan, yang kedua disebut nomornya gitu biar betul-betul bisa kuat. Karena tadi lagi justru dengan menghafal nomor ayat tuh bukan menambah sulit atau menambah beban, enggak. Justru kita betul tahu sekarang kita sedang di surat apa, ayat keberapa, jadi lanjutannya kita tahu gitu. Jadi bisa menghindari ayat-ayat yang mirip gitu. Kalau seandainya cuma suara doang atau ini malah lagi bingung ini surat apa ini atau ini ayat keberapa, nanti malah masuk ke ayat yang berikutnya tanpa sadar gitu. Jadi insyaallah menghafal nomor ayat itu betul-betul bukan mempersulit tapi mempermudah insyaallah ta'ala gitu. Itu tipsnya ada dua. Pertama menghafalkan dengan membayangkan itu ada di posisi mana dan tulisannya seperti apa gitu. Inna itu seperti apa, alladzina seperti betul-betul satu kata demi kata dibayangkan gitu. Yang kedua yaitu disebut nomornya. Jadi ketika menyampaikan ayat pertama
satu ayatnya ini, Ha-ha. dua ayatnya ini. Iya. Agar selalu ingat kita di ayat apa, surat apa, dan halaman berapa. Tapi Ustaz, mungkin ini segmen yang terakhir yang ingin Anda tanyakan, closing statement dari antum untuk kami, untuk kita, yang untuk teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran ya, apa tipsnya? Iya. Selesaikan itu ya. Jadi memang yang dalam proses dalam menghafal Al-Quran, harap selesaikan gitu, karena kalau Al-Quran itu sudah kita betul-betul hafal, kita kuasai, kita amalkan, maka semua urusan tuh akan betul-betul mudah bagi kita gitu. Salah satu ulama salaf pernah mengatakan, sesuai dengan ayat yang saya baca pada hari ini, urusan saya pada hari itu akan mudah sesuai dengan itu gitu. Jadi betul-betul kalau Al-Quran itu sudah betul-betul ada di hati kita, Allah akan mudahkan semua gitu kan. Sebagaimana juga perkataan sebagian ulama tafsir, mereka pada mengatakan, siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran gitu kan, maka ia akan dihujani, akan dibanjiri dengan berjuta-juta kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat gitu. Jadi semua akan menjadi berkah. Dan juga ingat bahwa ada salah satu hadis yang memang diperselisihkan para ulama gitu kan, entah itu dhaif atau hasan, tapi Anda pribadi mengambil pendapat para ulama yang hasan setelah mempelajari ini, ketika Nabi dalam hadits qudsi, Allah mengatakan, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an musa'alati a'taitu afdhala mimma u'tis sa'il. Siapa yang sibukkan diri dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, aku akan berikan untuk dia apa yang lebih baik daripada aku berikan kepada orang-orang yang meminta gitu. Kita bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Orang-orang yang sukses ketika mereka menceritakan perjalanan hidup mereka selalu mengatakan doa itu menjadi salah satu senjata terkuat mereka. Sebagai Nabi juga mengatakan ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman gitu kan ya. Tapi bagaimana ketika Allah menawarkan, kalau engkau sibuk dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, aku akan berikan jauh lebih baik daripada aku berikan kepada orang-orang yang meminta itu, yang berdoa itu gitu. Maka jangan pernah ragu-ragu lah gitu. Kalau betul-betul untuk ridho Allah, berikan segalanya untuk Allah, maka Allah akan berikan segalanya untuk Anda gitu ya. Jadi jangan pernah ragu, selesaikan itu dan yakinlah bahwa Allah akan membackup semua. Sebagaimana para ulama salaf mengatakan, dahulu sebagian kami kepada sebagian yang lain tuh saling mewasiati, saling menasihati 3 hal gitu. Salah satunya apa? Man amil di akhiratihi kafallahu amra dunia. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunia. Jadi nggak usah khawatir tentang dunia Anda, nggak usah khawatir Anda bisa masuk nggak di instansi ini, Anda bisa nggak masuk di universitas ini, Anda bisa nggak penuhi keinginan Anda A, B, C segala macam, bisa nggak hidupi keluarga segala macam. Udah, Allah akan cukup itu semua, Allah akan menjamin itu semua bagi siapa yang betul-betul beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Syukrulakum Ustaz, as'alullah ta'ala an yaj'ala kullal a'mal fi mizan hasanatikum yaumil qiyamah. Amin amin wa iyyakum. Dan terakhir, naktafi bi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.